anak-anak remaja yang di rumah, saat ini kita akan kembali beribadah, kita mau memuji Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita masuk ke dalam rumah Tuhan sambil kita menyanyi, kita masuk rumahnya. Sama-sama katakan kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada menyembah Kristus Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, mari Engkau memberkati ibadah kami ini, mulai dari pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kiranya ibadah ini dapat jadi di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anak Tuhan, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita nyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami yang akan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Kiranya Tuhan pakai dengan baik ya Bapa bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga bisa memperkatakan firman-Mu sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni setiap perkara dosa yang kami lakukan ya Bapa, sehingga melalui pengampunan-Mu kami semua dilayakkan untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Nah, anak-anak remaja yang di rumah, saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Nah, Kakak Sisil akan baca ayat yang ke-14 yang merupakan tema atau topik pembicaraan kita minggu ini, yaitu berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Nah, anak-anak di rumah, ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, Dia datang sebagai pendamaian antara kita dan Tuhan. Bagaimana hubungan kita terputus yang lalu sebelum Tuhan datang, bagaimana hubungan itu terputus, tetapi ketika Tuhan datang ke dunia ini, Ia mendamaikan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kelahiran Tuhan menjadi pendamaian antara kita atau mengembalikan hubungan yang dulunya hancur atau tidak baik kepada Allah menjadi baik kembali karena Tuhan yang datang atau mengorbankan diri untuk menjadi pendamaian bagi kita. Nah, kelahiran Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita bahwa ketika Tuhan Yesus datang menjadi juru damai, kita sebagai anak-anak Tuhan pun harusnya memberikan atau menyebarkan value yang itu atau nilai yang itu yang Tuhan sudah bawa ke dalam dunia ini ketika Tuhan menginginkan kita menjadi juru damai atau menjadi damai bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika dimanapun kita berada, damai itu bisa orang lain rasakan. Bukan cuma anak-anak yang ada di Masale, bukan cuma anak-anak Kristen, tetapi ketika orang-orang melihat kita, mereka dapat melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita, bisa membawakan damai bagi semua orang. Sehingga melalui kita, mereka pun merasakan damai sejahtera yang Tuhan bawa ke dalam dunia ini. Jadi Natal itu bukan hanya untuk kita sebenarnya, tetapi marilah kita Natal kali ini bisa menjadi wadah kita menjadi damai untuk semua orang. Nah, cerita dalam Lukas ini digambarkan bagaimana gembala-gembala bersuka cita ketika mereka boleh berjumpa dengan Tuhan, mereka boleh bertemu dengan bayi Yesus yang sudah dinubuatkan, mereka sungguh bersuka cita. Dan apa hal yang mereka lakukan di ayat-ayat yang terakhir kalau anak-anak baca selanjutnya nanti? Gembala-gembala menceritakan atau menyebarkan atau bersaksi bagaimana mereka bersuka cita, mereka berjumpa dengan bayi Yesus yang benar-benar ada atau nyata sesuai dengan yang dinubuatkan, dan mereka sungguh bersuka cita dan mereka menyebarkan kabar baik itu. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita sudah mendapatkan damai itu, kita berjumpa dengan Sang Juru Damai itu, kita mendapatkan sukacitanya, harusnya kita pun juga bisa membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga semua orang bisa merasakan damai yang Tuhan bawa ke dalam dunia ini. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan, saat ini kita sudah mendengarkan bahwa Yesus adalah juru damai kita, Raja Damai. Untuk itu mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan pujian Yesus Raja Damai. Anak-anak pasti tahu ya lagunya. Harapkan hadiah dari Santa Claus, jangan buat kita lupa pada Yesus yang lahir ke dunia, memberi kedamaian. Yesus Raja Damai. Aku menyambut kedatangan Sang Raja, nyanyian pujian hanya untuknya yang lahir ke dunia, memberi keselamatan. Yesus Raja Damai. Tak ada takut, tak ada takut, yang ada damai. Tak ada khawatir, yang ada damai. Karena Yesus adalah Raja kita, damai di hidup kita. Tak ada iri, yang ada damai. Tak ada benci, yang ada damai. Karena Yesus adalah Raja kita, damai di hidup kita. Ya,
Ya, amin ya. Kiranya Yesus Sang Raja Damai menjadi contoh kita untuk memberikan damai kepada semua orang. Nah, saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita memberikan dengan sukacita kepada Tuhan, dan sambil membawa persembahan kita menyanyi berlimpah sukacita. Semuanya nyanyi ya. Sama-sama katakan berlimpah. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, anak-anak Tuhan, semuanya duduk yang manis, duduk yang rapi, ya. Sekarang kita akan doa syafaat. Mari kita berdoa untuk persembahan kita juga, untuk doa syafaat juga. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami, Allah yang sungguh baik, Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menjadi juru damai kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami bersyukur karena Engkau menjadi Allah kami, Engkau menjadi Bapa kami ya Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami datang bersyukur buat persembahan yang boleh kami bawa bersama ya Bapa. Dalam setiap hal dalam kehidupan kami, bahkan dalam kekurangan kami Tuhan, kami selalu bersyukur bahwa Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami ini agar dapat dipakai dengan baik dalam pelayanan untuk penyebaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan dalam orang-orang yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik, dan nama-Mu lah yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Saat ini terkhusus kami datang berdoa ya Bapa, buat adik-adik remaja dimanapun mereka berada ya Bapa di masa pandemi ini. Mari ya Bapa, kami meyakini walaupun kami tidak berjumpa satu persatu dengan anak-anak remaja kami, tetapi kami tetap yakin bahwa Engkau Allah yang memberkati kami, pun Engkau Allah yang memberkati mereka, menaungi mereka ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa kasih kemuliaan-Mu ya Bapa, sehingga anak-anak remaja kami dapat selalu dilindungi oleh Tuhan, dapat selalu dijaga oleh Tuhan ya Bapa, baik dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Tuhan jauhkan daripada mereka, sehingga ya Bapa melalui perlindungan-Mu mereka dapat bersyukur bahwa sungguh Engkau Allah yang baik dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika ada anak-anak kami yang sakit di rumah ya Bapa maupun di rumah sakit, Tuhan tetap berkati mereka, yakinkan mereka bahwa Engkau Allah yang sungguh baik, Engkau Allah yang tetap baik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat selalu meyakini bahkan dalam sakit, penyakit, ataupun dalam kesedihan, Tuhan tetap ada bersama-sama mereka. Engkau adalah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Sembuhkan anak-anak Tuhan yang dalam sakit penyakit, baik itu anak-anak sekolah minggu, baik itu guru sekolah minggu, maupun orang tua ya Bapa yang mungkin saat ini berada dalam sakit penyakit. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga ya Bapa kedua orang tua atau keluarga dalam pekerjaan mereka. Tuhan tetap berkati di masa-masa sulit ini ya Bapa. Di masa pandemi ini begitu banyak orang-orang yang terkena korban pandemi. Ada yang putus kerja ya Bapa, mereka di PHK, adapun beberapa orang yang tidak bekerja lagi, dan banyak yang masih bekerja. Tuhan tetap berkati mereka ya Bapa. Tetap kuatkan iman mereka ya Bapa di tengah-tengah pandemi ini, bahwa bagaimanapun keadaannya, sukacita Tuhan tetap selalu ada beserta dengan mereka. Tetap berikan keyakinan dan iman yang teguh kepada kedua orang tua dalam setiap pekerjaan yang Tuhan tetap percayakan kepada mereka, sehingga mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa dalam menangani pandemi ini. Kami tahu Tuhan butuh begitu banyak, atau butuh sangat amat kebijaksanaan dalam menangani negara kami terkhusus pada saat pandemi ini. Tetapi kami meyakini bahwa Engkau Allah yang selalu memberkati negara dan bangsa kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bahkan dalam keadaan tersulit apapun. Bahkan ketika Engkau mengizinkan penyakit ini
atau pandemi ini boleh terjadi semuanya karena rencana dan campur tangan Tuhan. Untuk itu kuatkan bangsa dan negara kami Tuhan dalam menghadapi pandemi ini. Berkati pemerintah yang terus menangani pandemi ini. Kiranya mereka diberikan hikmat yang daripadamu, sehingga setiap langkah atau keputusan atau kebijakan yang dihasilkan semuanya untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Berkati kota Makassar di tempat kami Tuhan dalam pandemi ini juga Tuhan, dalam masa-masa perayaan Natal kiranya Tuhan berkati, berikan kami kedamaian ya Bapa dalam melaksanakan Natal kami. Kiranya kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, berkati gereja kami sehingga gereja kami selalu dapat menjadi contoh yang baik dalam menangani pandemi ini Tuhan. Kami dapat menjadi contoh yang baik, kami tidak menjadi sarana penyebaran virus, tetapi kami dapat menjaga diri kami menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami untuk menghadapi pandemi ini. Sehingga ya Bapa, ketika orang melihat kami, mereka memuji bahwa Engkau yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi majelis gereja maupun orang-orang yang bergerak di dalamnya dalam menghasilkan sebuah keputusan buat gereja kami, sehingga gereja kami dapat selalu diberkati Tuhan, menjadi sarana berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ini doa kami, seru sembahyang kami yang kami bawa hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, anak-anak di rumah, mari kita menutup ibadah kita pada minggu ini. Sama-sama kita memuji Tuhan, disatukan oleh Yesus. Kalau bisa berdiri ya, yang di rumah ya. Ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Lanjut ya, ada yang menyebut Tuhan Yesus. Ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Puang Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus. Bermacam adat, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Mari kita terima berkat Tuhan, kita berdoa. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita akan selalu menyertai kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Ibu Guru Sisil mengucapkan selamat Natal buat anak-anak remaja yang ada di rumah ataupun dimanapun berada, yang lagi liburan. Hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.